Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan ketujuh kita. Kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Operasi hitung bilangan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus memperhatikan beberapa langkah berikut. Nah, ini ada beberapa langkah penyelesaiannya. Yang pertama, pahamilah soal cerita dengan baik. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Jadi anak-anak, setelah membaca soal, jika dirasa masih belum memahami maksud dari soal tersebut, silakan anak-anak untuk mengulangi membaca lagi hingga paham. Kemudian membuat model matematikanya. Setelah itu, silakan anak-anak kerjakan soal tersebut. Yuk langsung saja kita coba beberapa soal terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Nah, berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah, berdasarkan langkah tadi, kita harus memahami soal dengan baik. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Nah, untuk permasalahan sehari-hari, jika anak-anak menjumpai kata setiap, tiap, masing-masing, nah itu menandakan bahwasanya operasi hitung yang digunakan adalah perkalian. Nah, selanjutnya, permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Nah, kata dibagikan di sini tanda operasi yang digunakan adalah tanda pembagian. Jadi, bisa kita tuliskan penyelesaiannya dalam kalimat matematika yaitu 12 kali 36 dibagi 27. Nah, kita ulangi anak-anak ya. Kenapa kok di sini ada tanda perkalian? Karena di sini ada kata setiap. Jika anak-anak menjumpai kata setiap, tiap, dan masing-masing, berarti tanda operasi yang digunakan adalah perkalian. Kemudian di sini ada tanda pembagian. Nah, ciri kata untuk penggunaan tanda bagi adalah dibagikan sama banyak. Nah, kira-kira anak-anak paham nggak ya? Yuk kita coba selesaikan soal ini. Pada pembahasan sebelumnya, pada operasi hitung bilangan caca atau bilangan bulat, nah, jika ada perkalian dan pembagian yang langsung seperti ini, kita bisa menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk pecahan. Dengan syarat pembilangnya diisi dengan perkalian, sedangkan penyebutnya diisi dengan pembagian. Yuk kita coba seperti apa. Nah, bentuknya menjadi 12 kali 36 dibagi 27. Untuk pembilang yaitu berupa perkalian dan penyebut yaitu hasil pembagiannya tadi.
Ini dibagi 27, berarti 27 ada di penyebutnya. Coba anak-anak lihat. Nah, jika anak-anak ingin mengalihkan langsung 12 kali 36 kemudian dibagi 7 itu boleh. Nah, cara yang lain kita bisa menggunakan cara penyederhanaan. Caranya seperti apa? Nah, kita lihat soalnya. 12 kali 36 dibagi 27. Kita lihat angka 36 dan 27 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 9. Maka 36 dan 27 kita bagi dengan 9. Nah, 36 dibagi 9 adalah 4 dan 27 dibagi 9 adalah 3. Nah, sekarang 36 ini menjadi angka 4 dan 27 menjadi angka 3. Bisa kita tuliskan 12 kali 4 dibagi 3. Nah, di sini 12 bisa langsung kita bagi 3. 12 bagi 3 yaitu 4. 3 bagi 3 yaitu 1. Sehingga menjadi 4 kali 4 kita tulis di sini sama dengan 16. Jadi banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 permen. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur, masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat setiap wadah? Nah, kita coba menyelesaikan soal yang kedua ini. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada kata semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Berarti nanti yang kita gunakan adalah ayam betina. Coba anak-anak lihat. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Berarti dari 40 ayam, 12 adalah ayam jantan. Berarti sisanya adalah ayam betina. Berapakah ayam betina? Yaitu dari 40 dikurangi 12. Berarti di sini yang kita cari adalah ayam betina di kalimat ini. Setiap kandang berisi 40 ekor, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Berarti mencari ayam betina. 40 dikurangi 12. Jika kita mau menuliskan kalimat matematikanya, kita lihat anak-anak. Di sini ada kata setiap. Berarti tanda operasi yang kita gunakan adalah perkalian. Berarti 3 kita kalikan hasil pengurangan 40 dan 12. Kemudian ada kata-kata lagi. Semua ayam betina bertelur masing-masing. Nah, berarti tanda operasi yang digunakan adalah perkalian, yaitu dikalikan 1. Lalu di sini ada kata ditempatkan dalam 14 wadah secara merata. Merata, ditempatkan secara merata. Berarti tanda operasi yang kita gunakan adalah tanda pembagian, yaitu dibagi 14. Nah, langsung saja kita modelkan matematikanya menjadi 3 kali 40 dikurangi 12 kali 1 dibagi 14. Nah, coba anak-anak ingat enggak? 40 dikurangi 12 ini tadi dari mana? Nah,
40 dikurangi 12 tadi adalah untuk mencari jumlah ayam betina. 40 ekor ayam, 12-nya adalah jantan, berarti yang betina adalah 40 dikurangi 12. Coba anak perhatikan, di sini Bu Fitri menggunakan tanda kurung, yang artinya bilangan yang ada di dalam kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan. Menjadi 3 kita tulis kembali kali, nah 40 dikurangi 12 adalah 28, dikalikan 1 tetap 28, kemudian dibagi dengan 14. Seperti pada soal yang pertama, bentuk ini bisa kita jadikan dalam bentuk pecahan dengan pembilangnya yang merupakan suatu perkalian dan penyebutnya merupakan suatu pembagian. Bisa kita tulis 3 kali 28 dibagi 14. Anak-anak bisa langsung mengalihkan 3 kali 28 kemudian dibagi 14, atau juga bisa menggunakan penyederhanaan. 28 dan 14 bisa dibagi dengan angka 14. Nah, 28 dibagi 14 hasilnya adalah 2. 14 dibagi 14 hasilnya adalah 1. Nah, bentuk ini sekarang bisa kita tulis menjadi 3 kali 2 dibagi 1 tetap, yaitu 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Jadi, setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 6 butir. Coba anak-anak pahami lagi ya dari contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Seorang pedagang telah membeli 25 kg duku. Pedagang tersebut membeli lagi 5 kardus duku. Setiap kardus berisi 35 kg duku. Semua duku akan dikemas untuk dijual kembali dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong berisi 2 kg duku, nah berapa banyak kantong plastik yang diperlukan? Ayo kita telaah lagi dari soal tersebut. Awalnya pedagang memiliki 25 kg duku. Kemudian membeli lagi. Berarti tanda operasi yang kita gunakan adalah tanda penjumlahan. 5 kardus duku. Setiap kardus berisi 35 kg duku. Nah, di sini ada kata setiap. Berarti kita menggunakan tanda operasi perkalian, yaitu dari 5 kita kalikan 35. Semua duku akan dikemas, nah, ke dalam beberapa kantong plastik. Berarti ini nanti tanda operasi yang kita gunakan adalah tanda pembagian. Jika setiap kantong plastik berisi 2 kg duku, berarti nanti kita akan membagi 2. Nah, bagaimana cara menuliskan dalam model matematika? Yuk, langsung saja. 25 ditambah 5 kali 35 dibagi 2. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa total buah duku yang dimiliki pedagang. Awalnya yaitu 25 kg. Bisa kita tulis di sini. Kemudian membeli lagi, berarti kita tambah 5 kardus yang
Masing-masing kardus berisi 35. Berarti 5 kali 35. Jadi kita hitung dulu total buah dukunya. Berarti kita harus menggunakan tanda kurung di sini yang menyatakan dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian setelah semua duku yang dimiliki pedagang kita hitung, baru kita bagi dengan 2. Jadi semua dukunya akan kita kemas yang berisi 2 kilo. Langsung saja kita kerjakan. Ada tanda penjumlahan dan perkalian, berarti kita harus mendahulukan tanda perkalian. 5 kali 35 hasilnya adalah 175. 25 belum kita kerjakan, kita tulis kembali. Nah, di sini ada tanda kurung dan tanda bagi. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung. 25 ditambah 175 hasilnya adalah 200. Kemudian kita bagi 2. Hasilnya adalah 100. Jadi banyak kantong plastik yang dibutuhkan ada 100 buah. Nah, sekarang kita coba lanjutkan pada contoh yang keempat. Dimas membeli 8 buku tulis. Sebanyak 3 buku tulis terdiri dari 46 halaman dan sisanya terdiri atas 34 halaman. Berapa total jumlah halaman buku tulis yang dibeli Dimas? Nah, kita coba telaah anak-anak ya. Total buku yang dibeli adalah 8 buku tulis. Nah, di sini sudah disebutkan 3 buku tulis. Berarti sisanya pasti ada 5 buku tulis. Nah, berarti sisanya nanti 5 anak-anak ya. 3 buku tulis terdiri dari 46 halaman. Berarti ini mengindikasikan penggunaan tanda perkalian. Dan sisanya yaitu 5 tadi terdiri atas 34 halaman. Berarti 5 kali 34. Karena yang ditanyakan adalah total jumlah halaman, maka tanda operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Langsung saja. 3 kali 46 kita tambah 5 kali 34. Di sini sudah terpisah dengan tanda kurung. Berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kita kerjakan, kemudian baru ditambah. Kita langsung saja. 3 kali 46 adalah 138. 5 kali 34 adalah 170. Kemudian kedua hasil ini kita tambah. Hasilnya adalah 308. Jadi total jumlah halaman semua buku adalah 308 halaman. Kita lanjutkan pada contoh kelima. Ibu membawa 10 lembar uang ke pasar. Di antaranya 3 lembar uang 20 ribuan, 5 uang 5 ribuan, dan sisanya uang 2 ribuan. Berapakah jumlah uang yang dibawa ibu? Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini ibu membawa 10 lembar. 3 di antaranya 20 ribuan dan 5 di antaranya 5 ribuan. Berarti tinggal ada 2 lembar lagi uang ibu, ya kan? 3 dan 5 sudah 8. Untuk ke 10 lembar berarti ada 2 lembar lagi, yaitu uang 2 ribuan. Kalau kita tuliskan dalam model matematika menjadi 3 kali 20 ribu ditambah 5 kali 5 ribu ditambah 2 kali 2 ribu.
Nah, gimana anak-anak sudah paham cara memodelkannya? Kita lanjutkan. 3 kali 20.000 hasilnya adalah 60.000. 5 kali 5.000 adalah 25.000. Dan 2 kali 2.000 adalah 4.000. Karena ini jumlah uang yang di bawah ibu, maka semuanya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 89.000. Jadi jumlah uang yang di bawah ibu adalah 89.000. Nah, inilah beberapa contoh soal mengenai operasi hitung bilangan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anak mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, langkahnya seperti tadi. Yang pertama, harus memahami soal cerita dengan baik. Jika anak-anak masih belum paham, silakan diulangi membaca lagi hingga anak-anak menemukan apa sih maksud dari soal tersebut. Lalu, anak-anak menuliskan model matematika dari soal cerita tersebut. Kita modelkan ke dalam bentuk-bentuk angka dan ada operasi hitungnya. Yang ketiga adalah mengerjakan dari model matematika tersebut. Nah, itu adalah langkah penyelesaian dari masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Demikian materi yang dapat Bu Fitri sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami materi, silakan ditanyakan pada kolom komentar di Google Classroom. Kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.